tulisannya mana? Tadi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Shadaqallahul azim. Ini gantian yang ngomong Pak Ustadz sekarang ya. Oi, yang di dalam udah waktunya. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati keluarga besar sahibul hajat, yaitu Bapak Ahmad Jaidi atau Ibu Ai Sofianti, yang mudah-mudahan keluarga besar beliau senantiasa Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah, penuh dalam jaga dan lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, sehat walafiat, luas rezekinya, selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu Majelis Ta'lim, kaum ibu Masjid Baitur Rahman, dan juga tim qasidahan, juga ibu-ibu segenap warga RT 01 sampai 11. Mudah-mudahan kesemuanya dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita diundang untuk memberikan kalimat doa kepada sahibul hajat yang akan menghantarkan sebuah acara yang begitu syakral, yaitu walimatul urus atau pernikahan anaknya yang bernama Hana Nirwana Putri Aceng, putri dari Wawan Suwandi. Ya, mudah-mudahan acara dan hajat yang ingin disampaikan oleh beliau keluarga besar Bapak Ahmad Jaidi dilancarkan, dimudahkan, diberkahi dan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Bu, kalau ditanya mau nggak masuk surga, yang mau beneran apa mau seriusan? Mau nggak masuk surga? Mau masuk surga? Alhamdulillah, kita semuanya mudah-mudahan bareng masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Satu kalimat pertanyaan telah dilontarkan oleh seorang badui kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kalimat pertanyaannya? Ini seorang badui pengen mendapatkan sebuah nasihat, intinya dari siapa? Dari baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Badui nggak kenal kalau Nabi ini adalah seorang Rasul. Apa kata sang Badui? Ya Muhammad, ajarkan kepadaku apa yang akan bisa mengantarkan diriku kepada surganya Allah. Amalan apa yang akan mengantarkan diriku kepada surganya Allah, menjauhkan diriku dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Mendengar kalimat pertanyaan ini, tegas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasilar rahim. Apa kata baginda Rasul? Anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kalau kamu mau masuk surganya Allah, dihindarkan dirimu dari nerakanya Allah Azza wa Jalla, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan duain Allah. Bu, pengen gak diduain? Pengen gak diduain? Gak pengen. Ini nasihat terkait dengan makna dari sebuah ibadah. Tujuan Allah menghadirkan kita di alam dunia ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya kita hidup di atas muka buminya Allah disuruh ibadah. Ya Bu? Apa? Karena hari ini adalah penghantar untuk sebuah acara pernikahan, maka kita kaitkan erat makna dari sebuah rumah tangga. Kalau ibu pengen selamat bahagia dunia akhirat, ketika menggapai sebuah mahligai rumah tangga, maka awali langkah utama, langkah pertama ketika kita mau memasuki jenjang kehidupan rumah tangga, harus diniatkan dengan satu niatan, biniatil ibadah. Niat nikahnya karena ibadah. Berapa banyak di luar sana orang-orang yang menikah, ini orang tuanya ngelihat calon besannya adalah orang kaya, pengen jadi orang kaya. Ada nggak? Ada nggak? Banyak. Udah nikah nggak jadi orang kaya, gagal total berarti. Betul? Ada nggak cerita kayak gitu? Banyak Bu. Punya mantu, punya besan, pengennya keluarga besarnya jadi orang kaya semuanya. Ternyata gagal total setelah berumah tangga. Dia boleh minjem tuh mobil. Dia bawa teman-temannya, disewa tuh orang pakai jas biar rapi, biar keren. Nggak taunya bukan orang ketipu, kecelek. Niatkan segala sesuatunya, baik rumah tangga yang baru dimulai. Nih calon rumah tangga nih, ya, pengantin baru, khususnya pengantin baru aja ya, ya nggak usah pengantin lama ya. Pengantin, ada pengantin baru 1 hari jadi pengantin, baru seminggu jadi pengantin, betul. Baru 10 tahun jadi pengantin, baru 25 tahun jadi, pokoknya pengantin barulah semuanya. Ya, yang lagi puasa biarin aja. Bu, niatin segala sesuatunya untuk Allah. Demi Allah, wallahi, arungi rumah tangga dengan niat biniatil ibadah. Indah Bu rumah tangga kalau dimulai dengan niatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih Bapak Ahmad Zaidi, ingetin anaknya, siapa namanya, Hana. Hana, sebelum melangkah keluar dari rumah untuk niatan walimatul urus, untuk melakukan niatan nikah, maka pantek diri kita, hati kita mantapkan bahwa segala sesuatunya diniatkan hanya untuk Allah, biniatil ibadah. Enak Bu,
Kalau ibu segala sesuatunya dalam kehidupan rumah tangga diniatin ibadah. Ya, kita pernah belajar kan siapa orang yang paling bahagia? Ya, orang yang paling bahagia adalah mereka orang-orang yang memiliki istri-istri yang solehah. Antakuna zaujatuhu solihatan. Seorang itu dikatakan bahagia lantaran dia punya istri, istrinya adalah istri yang solihah. Wa auladuhu abror, dia punya anak, anaknya yang abror, anaknya anak soleh, solehah. Ya, wa ausatuhu bis solihin, kalau dia punya teman, temannya teman yang soleh. Yang keempat, antakuna rizquhu fi baladihi, dia punya rezeki, rezekinya ada di dalam negerinya sendiri. Karena pengennya ibadah diawali dengan niatan ibadah, maka insya Allah Allah berikan kebahagiaan. Dengan Allah jadikan Hana insya Allah nanti menjadi istri yang solehah. Bu, siapa istri yang solehah? Istri yang soleha adalah seorang istri yang taat sama Allah, taat sama Rasulnya, juga taat sama suami. Udah paham nih ya? Ya Bu? Ya, jangan taat sama suami tanggal 23. Karena tanggal 25 ATM cair. Ya, tanggal 27 marah lagi. Berantem lagi, kenapa? Kartu ATM-nya 0. Habis. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Kalau niat berumah tangga diawali dengan niatan ibadah, biniatil ibadah, insya Allah Allah mudahkan, Allah luruskan, Allah selamatkan dunia dan akhiratnya, insya Allah. Kalau kita menjadi bahagian dari hamba Allah, yakin Bu, ya, segala sesuatunya ada dalam genggaman Allah, segala sesuatunya ada dalam kekuasaan Allah. Apapun bentuk cerita dalam kehidupan rumah tangga, semuanya ada dalam aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi niatin ibadah. Kenapa? Kita berargumentasi pada satu ayat Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuan rumah tangga di samping untuk menggapai ridhonya Allah, yang pertama, ya, jangan rumah tangga lo pengen ngarepin kaya. Ya, sekali lagi nih bilang, ya, jangan ngarepin jadi orang kaya. Nanti kalau udah jadi rumah tangga nggak jadi orang kaya, nyesel. Niatin mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya segala sesuatunya antara pasangan pria dan wanita yang diizinkan nikah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi pasangan yang abadi dunia akhirat. Tujuannya apa sih? Azwajan litaskunu ilaiha. Di dalamnya ada sebuah ketenangan. Kalau sudah resmi, kalau sudah sah, alhamdulillah, tenang, buka kamar, tutup kamar. Coba Bu, kalau belum nikah ada yang buka kamar, tenang? Ya ada. Nauzubillah, summa nauzubillah. Azwajal litaskunu ilaiha. Ini Allah berikan kedamaian, ketenangan bagi pasangan yang sudah resmi dalam sebuah ikatan rumah tangga. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Tujuannya untuk ada mawaddah dan warahmah. Ada cinta di dalamnya, ya, ada rahmat di dalamnya. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena niatnya adalah ibadah. Neng Hana cinta nggak sama lakinya nanti? Calon lakinya sekarang ya, nikah nanti ya, Neng diawali dengan rasa cinta. Cinta nggak kira-kira? Cinta, alhamdulillah. Bu, ibu nih ditanya sekarang nih. Ini kan ibu pengantin lama juga, pengantin baru 25 tahun. Kira-kira sama suami cinta nggak? Yakin? Yakin. Insya Allah ibu masuk surga semuanya. Nasihat dari baginda Rasul berbicara makna sebuah cinta. Apa kata baginda Rasul? Ahbib habibaka hauna ma asa ayyakuna bagidoka yaumamma. Cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja.
Ibu cinta sama suami jangan full, Bu. Sedang, sekedarnya, ya. Lagi cinta ya udah cinta, bikinin kopi karena rasa cinta. Seorang istri melayani suami, kasih air segelas, pahalanya 100 kebaikan. Allah karim, ya. 2 gelas 200 pahala kebaikan. 3 gelas 300 pahala kebaikan. 1 ember ibu hitung sendiri. Tumbuhkan makna cinta dengan cinta dalam sebuah kapasitas sederhana, sekedarnya saja. Kenapa? Karena bisa jadi apa yang kamu cintai hari ini satu saat nanti akan menjadi benci. Bukan banci ya, Bu. Laki udah dicintain jadi banci, repot. Wa bagi dokahauna ma asa ayyakuna habibaka yaumamma. Bencilah apa yang kamu benci sekedarnya saja. Ibu kalau lagi sakit hati sama suami mendingan diem. Hana nih Hana, ya. Kalau pengantin baru mah enaknya indah-indah aja ya. Betul nggak? Ini kalau pengantin baru 25 tahun kalau gedek sama lakinya gimana rasanya? Hah? Pulangin ke rumah orang tua gua. Astagfirullah. Jangan sampai ya terlontar kata-kata itu. Ya maknai makna cinta dan maknai makna benci dengan kalimat sekedarnya saja. Karena bisa jadi apa yang kamu benci hari ini satu saat nanti menjadi sebuah cinta di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Cinta sama suami insya Allah. Kalau istrinya mencintai suami, ridhonya Allah hadir, jannahnya Allah, surga hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun suami ketika dia menafkahi istri karena cintanya kepada Allah, lantas kemudian tumbuh cintanya kepada istri, insya Allah jannahnya juga diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya yang pertama, anta'budallah wa la tusyrika bihi syai'an. Kamu ibadah kepada Allah, jangan duakan Allah. Ketika kita menyusun kehidupan rumah tangga, maka awali segala sesuatunya niatnya ibadah. Ya Bu, jangan sekali-kali niatnya yang macem-macem, ya. Yang penting agamanya bagus, calonnya laki orangnya ganteng, soleh, insya Allah ngasih uang belanja 50 juta sebulan. Amin. Siapa yang mau? Mau semua. Kira-kira ada nggak laki kayak gitu? Nggak ada. Insya Allah niat yang pertama hana ibadah, segala sesuatunya hanya untuk Allah. Awali ketika pernikahan itu dalam menyusun mahligai rumah tangga, awali dengan niatan biniatil ibadah. Ini ada kisah Bu, ya. Ada orang yang niatnya ibadah, calon mempelai laki. Jadi ketika akad nikah itu akan dimulai, setelah dikedat sama penghulu, dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Nih hati-hati nih, ya. Bismillahnya di rumah aja. Ya kalau laki-laki kan langsung diterima nikahnya langsung. Ya saya terima nikahnya dan kawinnya Fulana binti Fulana dengan mas kawin sekian. Sah, selesai. Mentang-mentang niatnya ibadah, pas pada saat akad nikah dibaca tuh bismillah, jadi ketawa semuanya. Allah karim. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Ada nggak? Ada. Karena saya sering diundang ceramah pernikahan, jadi pernah menyaksikan fenomena cerita tentang orang-orang yang menikah gagal. Allah karim. Pertama, kembali, anta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a. Kamu ibadah kepada Allah, jangan duain Allah. Kalau segala sesuatunya niatnya adalah ibadah dan gak akan melupakan Allah, insya Allah Allah mudahkan dengan Allah memberikan sakinah, mawaddah, warahmah. Tujuan menikah ketenangan, rahmat yang terakhir ya. Mawaddah udah ada, cinta udah ada, tinggal rahmat. Allah akan berikan rahmatnya dalam bentuk apa? Allah akan mengaruniai pernikahannya dengan hadirnya keturunan. Tujuan pernikahan setelah mendapat ridho dari Allah,
Bahagia rumah tangganya, Allah kasih dia yang namanya keturunan. Keturunannya yang bagaimana? Min dzurriyyatihim bi imanihim. Keturunannya adalah keturunan yang memiliki iman, iman yang sama dengan imannya orang tuanya. Artinya iman di sini percayanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat akan bertubi-tubi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tujuan pernikahan azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi tenang, ada cinta, ada damai di dalamnya, insya Allah rahmat Allah akan berikan. Cukup sampai di situ yang pertama ya Bu. Apa lantas amalan kedua yang akan mengantarkan dirimu kepada surganya Allah Subhanahu wa taala? Wa tuqimus shalah. Dirikan sholat. Jangan mentang-mentang acara resepsi dia sibuk dengan menerima tamu. Banyak gak kasus kayak gini? Takut make upnya luntur lewat sholat zuhur, takut make upnya luntur asarnya lewat, sampai ketemu maghrib isya ternyata sholatnya cuma subuh waktu jadi raja. Allah karim, waktu jadi ratu ketika acara resepsi pernikahan. Kenapa? Karena sholatnya ditinggal. Niatnya bagus untuk ibadah, tapi pelaksanaan awalnya naudzubillah. Berapa banyak orang yang ketika walimah ya sibuk nerima tamu, Allah dilupakan. Ada nggak kayak gitu? Di sini nggak ada ya, insya Allah di sini nggak ada. Wa tuqimus shalah. Kalau kalian mau masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala, yuk sama-sama dirikan yang namanya sholat. Minta ajarin sama lakinya. Tugas suami di samping memberi nafkah lahir dan batin ya, pakaian, terus apa lagi? Rumah, insya Allah ya. Terus kemudian yang paling utama adalah dia mendidik agama kepada istrinya. Bu, saya dulu waktu baru rumah tangga, Quran Bu, saya ajarin. Ya, udah punya anak ribet, lupa. Kenapa? Karena udah banyak kesibukan. Di sini dituntut sebuah kerjasama, sinergi antara istri dan suami. Papa udah nggak pernah lagi ngajarin mama ngaji. Papa udah nggak pernah lagi mama diajarin sholat. Ingetin, semuanya hubungan rumah tangga harus sinergi. Suami istri. Kalau suami lupa, ingetin sama istri. Allah, betapa indahnya rumah tangga ketika malam telah datang, istri cipratin air suami, bang sholat bang, ya sholat tahajud. Neng bangun neng sholat. Ada nggak kira-kira di sini? Ada nggak kira-kira? Ada. Ya pengantin yang baru 30 tahun, yang kira-kira dikit lagi mati, ya udah pada dekat sama mati baru ingat sama Allah. Waktu pengantin baru, ya Allah, selepas walimatul urus pikirannya maunya honeymoon. Ya, honeymoonnya ke Bali. Ya, kalau orang kita mah paling kampung Bali. Ya, Matraman sana. Astagfirullahaladzim. Wa tuqimus shalah. Kalau kalian mau masuk surganya Allah, maka dirikan sholat. Awali kalimat dari makna itu sholat ada dalam hubungan rumah tangga di awal. Ajarkan istrinya kalau belum bisa sholat. Ajarkan suaminya, jangan takut istri juga ngajarin suami sholat. Ya, kebanyakan kadang-kadang maaf 1000 kali maaf. Ada suaminya rajin banget sholatnya di rumah, enggak di masjid. Ya, kalau ibu punya suami kayak gini, namanya suami soleha, rajin sholatnya di rumah. Ajarkan suaminya untuk berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid. Ya, rumah tangga kan tujuannya kita sampai kepada surganya Allah. Adam Hawa ada di dalam surganya Allah. Ketika menyusun kalimat cinta ada di dalam surganya Allah. Kalau sekarang umatnya Rasul ada di atas muka buminya Allah, akan kita kembalikan dengan kalimat perintah dari baginda Rasulullah SAW menggapai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Resepsi pernikahan jangan lupain
tetap sholat harus dikerjakan karena wajib. Setelah berumah tangga pun, maka kalimat dari sebuah kewajiban tentang sholat wajib untuk disampaikan bagi seorang suami kepada istrinya. Bu, beban suami itu banyak, Bu. Ya, capek jadi laki tuh. Ibu mah enak, setelah dikatakan syah, semua beban tanggung jawab itu ada di pundak suami. Istri nggak sholat, tanggung jawab suami. Istri bandel, tanggung jawab suami. Anak nggak sholat, tanggung jawab suami. Tanggung jawab bapaknya. Anaknya bandel, tanggung jawab bapaknya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini, wahai orang-orang yang beriman, jaga dan pelihara dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini paling serem di sini ya. Ya, hidup berumah tangga jangan tenang-tenang aja. Anak nggak sholat nggak dimarahin, suami nggak sholat dibiarin. Ada nggak kira-kira di sini yang suaminya nggak sholat? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Ada nggak? Kalau yang merasa ya udah, mendingan berhenti jadi laki. Ya, tanggung jawab seorang laki-laki besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ucapannya, apapun bentuk sikapnya, istri dan anak-anaknya menjadi beban tanggung jawab seorang suami. Ibu mah enak jadi istri. Ibu taat saja sama Allah, sama Rasul, sama suami, masuk surga insya Allah. Ridho Allah, ridho suami. Tapi ibu murka sama suami, jangankan baunya surga, jangankan masuk surga, bau surganya enggak juga kebagi. Allah karim. Ya, ibadah yang namanya sholat wajib untuk tetap ditegakkan di dalam kehidupan berumah tangga. Insya Allah. Ajarkan suami, ajarkan istri, dan juga ajarkan anak-anak untuk tetap mendirikan sholat. Insya Allah. Damai begitu. Biar kita miskin, insya Allah dengan tugas kita sebagai seorang hamba, kita sholat, Allah kasih ketenangan di dalam kemiskinan kita. Kalaupun kita nanti menjadi orang kaya, Allah juga hadirkan ketenangan dalam kekayaan kita. Kita jadi orang yang dermawan. Ada kan orang miskin yang bingung aja, besok bisa makan apa? Kenapa? Karena imannya nggak istiqomah. Maaf lu Bu. Ya, berapa banyak orang yang miskin galau dengan kehidupannya. Ya Allah, besok mau makan apa? Ya Allah, besok bisa ngutang kemana? Allah karim. Ini imannya nggak istiqomah. Ya, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang miskin istiqomah imannya, maka Allah hadirkan kalimat dari malaikat yang Allah turunkan, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu takut, jangan kamu gelisah. Meskipun hidup kita miskin, Allah yang memberikan kedamaian, ketenangan di dalamnya. Kalaupun kita jadi orang kaya, maka kekayaan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah harta kita, menjadi orang yang dermawan. Kenapa? Karena iman yang kita punya istiqomah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya, Bu? Bingung kan? Mau jadi orang miskin, mau jadi orang kaya? Kaya tapi ibadah, betul? Insya Allah. Semuanya niatnya ibadah. Yang kedua, tetap mendirikan sholat. Jangan mentang-mentang jadi pengantin baru lupa sama sholat karena saking indahnya bulan madu. Allah karim. Kalau ibu udah bukan bulan madu lagi ya Bu ya. Bulan apa Bu? Bulan sirup. Manis tapi nyakitin. Iya, besoknya ya sariawan. Yang ketiga, watutiyaz zakah. Kalau kamu mau masuknya surganya Allah Subhanahu wa taala, terhindar dirimu dari nerakanya Allah, maka tunaikanlah zakat. Nih hati-hati. Pak Ustadz, saya rumah tangga udah 20 tahun kok nggak berkah hidup saya. Kemarin waktu lagi gajian lakinya kemana duitnya? Ya, ingatin suami, Pak, setelah Papa dapat hasil dari pekerjaan Papa, Papa dapat nilai rupiah, dapat rezeki dari Allah. Ingat Pak, tunaikan zakat. Ya, biasakan dari awal berumah tangga 2,5% selalu diingatkan oleh istrinya. Insya Allah sampai nutup usia, rumah tangganya, hartanya akan dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bu,
kancah kehidupan di dalam rumah tangga dengan banyak persoalan, banyak onak dan duri, banyak cerita masalah di dalamnya sampai kita lupa tentang zakat. Berapa banyak rumah tangga yang berantakan, berapa banyak rumah tangga yang kacau perekonomiannya karena dia lupa bayar zakat. Tubuh kita punya zakat, harta kita ada zakatnya, bahkan badan yang kita punya semua ada zakatnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main. Ya. Nanti kita akan kupas tuh saksi-saksi tentang dosa. Bagaimana Allah katakan inna syam'a wal basyara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, hatimu dan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takut kita kalau dengar ayat ini, Bu. Tangan kita akan bicara nanti. Kaki kita akan bicara nanti. Mata pendengaran kita akan bicara nanti. Kadang hati ini kesel, gedek sama suami. Allah Karim. Ini kadang-kadang ditanya udah dijakatin belum? Hatinya kadang-kadang mangkel melulu sama istri, mangkel melulu sama suami. Bu, Allah nggak pernah lengah dalam kehidupan manusia. Sedetik apapun waktunya, sekecil apapun perbuatannya, terbersit di dalam hati, Allah yang maha mengetahui. Maka bersihkan hatimu, bersihkan hartamu, bersihkan jiwa ragamu dengan kita mematuhi aturan Allah. Wa tu'tiyaz zakah. Insya Allah. Neng Hana nanti rumah tangga suaminya punya gaji, Bang, ingat 2,5%. Ya, udah ingat ya semuanya insya Allah ya. Nggak usah diajarin lagi. Harta bersihkan dengan zakat, jiwa bersihkan dengan zakat fitrah. Semuanya kalau sudah ditunaikan zakat, insya Allah pasangan rumah tangga yang sedemikian ini akan dihantarkan kepada surganya Allah dengan niatan ibadah, dengan sholatnya, dengan zakatnya insya Allah. Dan yang tiga, ya, yang keempat yang terutama sangat penting. Saya nggak usah banyak-banyak ceramahnya. Masih banyak lagi acara 3 tempat hari ini. Alhamdulillah banyak besek di rumah.